Kaburnya 27 orang pengungsi Rohingya dari lokasi penampungan. Pemirsa, seluruh pengungsi Rohingya yang sebelumnya ditampung sementara dalam tenda yang didirikan di areal kantor Bupati Aceh Barat dilaporkan kabur pada Sabtu 1 Juni 2024. Mereka pergi jelang pagi hari ketika hujan deras melanda wilayah tersebut. Namun, sehari sebelumnya pada Jumat 31 Mei, sekitar 16 orang pengungsi Rohingya juga sudah pergi lebih dulu meninggalkan lokasi pengungsian. Kemudian Protection Associate UNHCR Indonesia Faisal Rahman menyebutkan, perginya para pengungsi Rohingya tersebut dari tempat penampungan di Aceh Barat bukan merupakan hal yang biasa, karena itu merupakan kelaziman yang terjadi. Bagi pengungsi Rohingya, Aceh hanya sebagai tempat transit atau tempat singgah sementara untuk mereka. Delapan warga negara Indonesia membantu pelarian Cawalit DPO asal Thailand. Pemirsa, sebanyak 8 warga negara Indonesia diperiksa pihak kepolisian terkait buronan Thailand bernama Cawalit Tung Duan. Polri mengusut 8 orang tersebut yang diduga terlibat dalam pelarian Cawalit di Indonesia. Para WNI itu diduga membantunya untuk masuk ke Indonesia, membuat identitas palsu dengan nama Sulaiman, hingga membuatkan rekening bank. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widodo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024. Namun meski masih dalam penyidikan, 8 WNI yang diduga terlibat dalam proses pelarian Cawalit Tung Duan ternyata memiliki latar pekerjaan yang beragam. Mereka yang diduga terlibat merupakan WNI yang sudah dihubungi sebelumnya oleh kelompok gangster Cawalit Tung Duan untuk membantu pelarian mereka selama di Indonesia. Jenderal Bintang 3 Polri tersebut hanya menyebutkan seorang WNI inisial FS yang diduga terlibat di dalamnya. Ia bertugas mempersiapkan identitas palsu bagi Cawalit untuk mengganti nama menjadi Sulaiman. Dan sebelumnya, Cawalit Tung Duan ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Setelah itu, Polri pun melakukan proses ekstradisi atau pemulangan Cawalit Tung Duan ke Thailand atau ke negara asalnya. Saka Tatal mengungkapkan ciri-ciri Peggy atau Peron dalam tampilan lain. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas, Saka Tatal memberikan pernyataan mengejutkan terkait penangkapan Peggy Setiawan atau Peron. Dia mengakui ia sempat didatangi oleh pihak kepolisian dan ditunjukkan foto 3 orang yang masuk dalam DPO. Menurut Saka, saat itu tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini dijadikan tersangka. Ia pun lantas mengungkapkan ciri-ciri Peggy yang fotonya ditunjukkan oleh polisi. Momen ketika Hotman Paris menegur dengan keras pengacara Vina Cirebon. Pemirsa, Hotman Paris secara terang-terangan menegur pengacara Vina Cirebon yang bernama Putri Maya Rumantir ketika konferensi pers berlangsung karena pengacara itu terus saja bermain ponselnya saat Hotman Paris berbicara pada awak media. Dari unggahan pada akun media sosial Hotman Paris, momen itu terjadi pada hari Minggu 2 Juni 2024. Dalam video tersebut, Putri Maya malah asik bermain ponsel ketika Hotman memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Ia juga ikut mengingatkan agar pengacara tersebut bisa fokus terhadap penanganan kasus Vina Cirebon. Keterangan dari istana terkait kepala dan wakil kepala otorita IKN mengundurkan diri. Pemirsa, pemerintah baru saja mengumumkan kepala otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susanto dan wakilnya
Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Doni, kemudian disusul oleh surat pengunduran diri dari Bambang beberapa hari yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Pratikno dalam konferensi pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Menurut Pratikno, Jokowi pun sudah menandatangani surat keputusan terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN.